selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu keempat Oktober 2025. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Sagittarius. Sekali lagi. 2000. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat para Sagi, sorry teman-teman, aku lurusin. Sagi, ada apa aja nih dalam situasinya kamu, apa yang akan terjadi di minggu keempat Oktober ini ya Sagittarius. Oke Sagi, yang pertama aku lihat di minggu keempat ini mungkin jangan terlalu kecewa banget, karena ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi down. Entah ini omongan orang, perkataan orang lain terhadap kamu gitu ya, atau juga komentar-komentar, kritik berlebihan dari orang lain. Nah, jadi ada omongan-omongan yang kalau aku lihat sih bisa aja kamu kayak, wah ini nggak enak nih gitu ya, ngomongnya kayak gini nih tentang aku gitu nih. Jadi ada hal-hal yang akan bikin kamu down, dan itu munculnya dari omongan orang lain, komentar-komentar netizen gitu ya. Kalau aku bilang sih jangan terlalu diambil hati. Mungkin setelah kamu mendengar di sini ya, tentang hal-hal yang bikin down ini, omongan orang lain ini, aku lihat ada usaha seorang Sagi ini untuk bisa bangkit memperjuangkan hal-hal yang bagi kamu ini punyaku ya, ini diriku, kalian gak berhak menginjak-injak aku. Jadi ada usaha Sagi ini kalau aku lihat untuk memperjuangkan, bertindak tegas tentang keadaannya, situasinya dia, atau keberadaan dia, agar tidak diinjak-injak, agar nggak diremehin sama orang lain gitu nih. Jadi kamu kalau aku lihat akan berusaha untuk bisa bertindak tegas terhadap orang-orang yang mungkin juga selama ini ngeremehin kamu lah gitu. Walaupun ngeremehinnya hanya sebatas omongan, tapi tetap aja meremehkan kan. Tapi tetap aja terkesan tidak menghargai kamu kan di sini. Oke. Nih kamu akan berjuang gitu demi dirimu agar nggak dia ngomongin yang gimana-gimana lagi sama orang lain, yang aneh-aneh gitu ya. Terus yang ketiga di sini aku lihat juga di minggu keempat ini Sagi ada potensi tentang pekerjaan baru, bisnis baru. Ada potensi tentang duit kamu ini akan berkembang, uang akan berkembang. Loh, berkembang uang ini karena apa? Berkembang uang ini karena memang ada kesempatan kamu, entah itu untuk investasi, atau untuk mendirikan channel baru, atau di sini untuk kamu bisa mendapatkan peluang bisnis baru. Karena yang aku lihat di sini adalah tentang duit kamu yang bisa berkembang. Bahkan beberapa ada potensi untuk new job, pekerjaan baru. Jadi kalau pekerjaan baru di sini kamu dapatkan, otomatis kan duit kamu semakin oke ya, gitu. Ada kondisi keuangan yang semakin membaik ketika penghasilan ada, kayak gitu. Apalagi yang sebelumnya, ya kak aku nganggur, aku belum kerja. Nih ada potensi buat kerjaan baru, bagus banget. Terus yang selanjutnya lagi di sini aku lihat di minggu keempat ini akan ada perubahan yang cukup mendadak yang akan terjadi dalam kehidupan seorang Sagittarius. Ada perubahan yang cukup mendadak. Terus juga selain perubahan yang cukup mendadak, mungkin di sini Sagi harus lebih siap terhadap overthinkingnya sendiri. Jadi kalau aku lihat kamu potensi untuk overthinkingnya juga cukup besar di minggu keempat ini, nggak tahu apa penyebabnya. Tapi yang jelas bisa overthinking. Terus juga di sini bisa ragu-ragu sama diri sendiri. Terus juga ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi apa ya aku bilangnya, banyak nyimpan unek-unek sendiri juga.
karena mungkin ada hal-hal yang tidak bisa terkatakan Kak gitu ya. Makanya di sini sih kalau aku bilang jangan overthinking. Overthinkingnya dikurang-kurangin di sini agar kamu nggak ujung-ujungnya kan dari pikiran tuh larinya ke perasaan ya. Dari pikiran larinya ke perasaan jadi unek-unek gitu. Ya, yang nggak terluapkan di sini. Otomatis kamu akan nantinya ya, kalau aku bilang sih capek nantinya, capek sendiri lah gitu ya. Terus yang selanjutnya lagi aku lihat di minggu keempat ini ada solusi ataupun resolusi atas permasalahan yang kamu hadapi. Ada resolusinya, ada memang ada hal-hal yang akan membuat kamu jadi merasa tertekan gitu. Itu apa Kak? Masalah akan datang secara bersamaan ke kamu di minggu keempat ini. Cuma jangan salah bahwa ketika masalah ini hadir, kalau aku lihat solusinya juga sebenarnya menyertai kamu. Jadi mudah-mudahan masalah apapun yang akan datang di minggu keempat buat kamu, yang akan terjadi buat kamu, itu akan cepat terselesaikan, nggak yang lama-lama gitu. Terus juga di minggu keempat ini, Sagi, aku lihat sih ada hal-hal yang kurang balance. Ini tentang kondisi keuangan ya. Kondisi keuangan kalau aku lihat kayaknya lagi nggak yang stabil-stabil banget. Ada situasi dan kondisi di mana sepertinya Sagi ini bisa ada potensi kehilangan uang juga sih. Kehilangan uangnya seperti apa atau kehilangan uang yang gimana Kak? Nah, kehilangan uang yang aku maksud di sini ini lebih kepada kehilangan uang yang kalau kamu tidak hati-hati ya tentang duitmu, ini bisa saja entah itu dimakan oleh orang lain ya, atau memang di sini kondisi keuangan yang tercecer ya, hilang gitu. Jadi jangan ceroboh dalam taruh uang lah, karena kalau aku lihat kamu bisa rugi gitu, lupa taruh duit, hilang ya. Terus juga di minggu keempat ini aku lihat ada beberapa harapan dari Sagi juga akan terwujudkan. Amin, bagus, berarti ya harapan yang bisa diwujudkan, harapan yang bisa terwujud. Cuma juga selain harapan di sini kalau aku lihat secara spiritualitas ada peningkatan. Cuma ketika spiritualitas kamu meningkat, kamu lebih dekat sama Tuhan, ujian itu juga ada aja masuknya ya. Ada ujian buat kamu. Aduh, suka terbalik aku ngomong belibet ya. Ada aja ujian yang terkadang hadir ke kamu di minggu keempat ini juga. Ujiannya seperti apa Kak? Ujiannya contoh omongan orang lain yang gak enak, over kritiknya orang lain ke kamu gitu ya. Terus juga di sini orang-orang yang mencoba untuk ngebuat pesimis kamu, manipulatif sama kamu lah. Nah, ini ujiannya buat kamu seperti itu. Sesuatu yang datangnya dari orang lain ujian di sini, oke? Terus juga di minggu keempat ini aku lihat sih ada ini tentang berbagi. Ada potensi seorang Sagi ini akan berbagi ke orang lain, ngebantu orang lain sih, lebih tepatnya membantu orang lain. Dan aku garis bawahi membantu kamu di sini nggak hanya ngebantu tentang uang gitu ya, tapi bisa ngebantu ngasih saran, ngasih nasihat-nasihat yang baik gitu ya, atau ngasih pencerahan, ngasih contoh pengalaman hidup kamu yang udah kamu lalui selama ini agar orang lain itu bisa lebih berhati-hati lagi ya, dan juga mungkin lebih bisa bersemangat lagi gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Sagi Kak di minggu keempat Oktober 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya apapun itu yang menghalangi kamu selama ini, kamu apapun itu seharusnya tidak akan bisa menghalangi kamu lah gitu. Mau orang, mau suatu persoalan, seharusnya tidak ada yang bisa menghalangi Sagi dalam menggapai cita-citanya Sagi dan kemauannya Sagi, keinginannya Sagi yang lurus gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat kamu selalu bisa ngebuat langkah nyata buat kedepannya dari apapun yang terjadi di kehidupannya kamu. Jadi nggak mungkin seperti seseorang yang kehalang gitu usahanya ya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan bahagia dengan hasil apapun yang kamu dapatkan di kehidupannya kamu ya. Hasil apapun itu karena nikmati karena itu adalah hasil dari kerja kerasmu. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan terkadang harga dari suatu kemenangan itu nggak gampang, nggak mudah ya. Jadi dimana di sini seorang Sagi
seharusnya kalau mau menang di sini kamu harus ada usaha yang lebih lagi kayak gitu. Dan itu aja ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Sagi untuk ini semua di bulan Oktober, terutama di minggu terakhir ini. Energi paling kuat ada dari Gemini, Aquarius, terus juga ada Aquarius lagi ya. Itu aja sih buat zodiaknya yang nggak banyak. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.